Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala pada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baina asdaqul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu di hari Senin. Kita rubah-rubah mana yang memungkinkan kondusif. Hari Jumat dilarang tidur, itu tegas percuma ya Jumatannya. Jadi taklim Jumat diganti hari Senin. Salam dan salam terus tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah tidak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Santri itu suruh masuk di neraka. Neraka suruh masuk. Pagi hari ini kita coba kaji kitab Syekh Shaleh Munajjid ya, Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid, tentang kiat teguh di jalan dakwah yang memang sulit ya. Wasailut sahabat itu tetap istiqomah ala dinillah, sebetulnya judulnya itu wasailut sahabat ala dinillah, atau sarana-sarana wasail untuk bisa teguh di jalan Allah atau kiat. Pertama, beratnya kita ini berislam ya, memeluk syariat ini berat. Seperti apa? Memegang bara api. Al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamri. Santri tulis, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamri. Maka kalau abadi berat, bangun, malas jadi pengasuh. Memang begitu. Sebenarnya pondok kan kemudian mencoba secara kafah, totalitas, mengejawantahkan syariat Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, secara berjamaah di lembaga. Ya, maka amaliyah yaumiyahnya menjadi program ya, program pendidikan itu sudah dimulai sejak apa? Proses tarbiyah dimulai sejak sebelum subuh atau pas bangun tidur sudah terjadi. Beratlah, mana orang mau bangun tahajud sukarela, bahagia tanpa rasa berat. Gak ada, berat semuanya. Ngantuklah ya, badan pegel-pegel lah, tidak ada. Nah, itu diumpamakan sebagai apa? Memegang bara. Dan agama ini memang harus dipegang, bukan panas bara itu permisalannya lalu kita lepas. Bukan
payah bangun malam itu kemudian kita tidak bangun malam, bukan. Memang begitu. Sebagai contoh tahajud, ya. Kalau level rendah iman, dhaful iman, bukan lagi tahajud yang berat, yang wajib pun berat. Bukan lagi yang sunnah berat, yang wajib pun berat. Sebab kita ingin memperoleh jannah yang penuh dengan kenikmatan, tentu tak ternilai tebusan jannah itu dengan materi, ya. Tebusannya atau cara meraihnya ibadah itu. Kalau menjadi muslim minimalis, sangat minimalis, ya yang wajib-wajib saja. Dan perlu diingat, tidak dijamin amalan yang kita lakukan diterima, makbul, diterima oleh Allah, tidak ada jaminan. Banyak sering ibadah itu untuk menjadi penyempurna ibadah sunnah itu. Puasa hari Senin ini kita puasa untuk apa? Di antara fadilah khususnya amalan akan dilaporkan, maka senang kalau pas sedang dilaporkan pekanan itu kemudian dalam keadaan shaum. Selain itu juga untuk kesehatan, selain itu juga untuk dosis, ya, mengendalikan nafsu, sama dengan fadilah puasa Ramadan, ya, untuk masalah fisiknya, ya, pahalanya yang berbeda. Nah kalau hanya itu, ya, Ramadan, nah kalau hanya sholat 5 waktu tidak ditambah sunnah-sunnahnya, sangat mungkin terjadi kekurangan-kekurangan. Maka yang sholat 5 waktu tidak sempurna kehusuannya, tumakninahnya, ditambal atau disempurnakan dengan sholat rawatibnya, ya. Ditambah lagi ada sholat duhanya, walaupun mungkin duha identik kayak ini, ya, menuntut ibadah tapi pengen materi gitu, ya. Ibadah tapi pengen materi. Tidak kemudian mencukupkan atau mengerti bahwa pahala itu lebih mulia daripada kelancaran rizki gara-gara sholat duha, sebab sholat duha itu. Bagaimana manusia itu tidak nemen, semuanya minta perhitungan kepada Allah, Allahnya nggak pernah perhitungan. Apa kayak anjing manusia itu dengan majikan. Jadi dia kalau diberikan daging kenyang, jaga. Tapi kapan lapar, kan ngeri itu. Anjing penjaga itu. Ada maling ngasih daging juga, jadi pindah dia tuanya itu. Nah kalau itu umpamanya Tuhan, bagaimana itu? Allah pernah saya sampaikan itu, orang berdoa enggak dikabulkan, enggak terima, padahal banyak dosa dia sebab-sebabnya. Kemudian dia apatis, ya, putus asa. Allah ini mana buktinya doa enggak terkabul, permasalahan hidupnya terus, lilitan utangnya terus, sampai bunuh diri. Ya, ini ruqyah kan begitu. Kenapa mau bunuh diri itu? Diprotes kepada Allah yang katanya tidak adil. Ya seperti itu manusia. Kebodohannya akan ma'rifatullah itu kemudian merusak, ya, merusak, bahkan mendorong dia berbuat kekufuran. Jadi bagaimana kehidupan ini? Walaupun kalau sudah pada tingkatan mukhlis, orang ikhlas, orang muhsin, itu paling tinggi itu. Orang ihsan mengutamakan kebaikan, bahkan dengan saudaranya sanggup mengalah, lebih mementingkan, lebih mendahulukan siapa? Saudaranya, dirinya itu nggak soal gitu, nggak ada problem. Artinya egois
serakahnya, misalnya bagi-bagi makanan, bagi-bagi jatah itu orang yang sahal, orang yang gampang, bukan orang yang sulit dalam organisasi. Itu juga karena pemahaman yang benar menyikapi hidup orang begitu, maka tidak ada masalah ya. Kalau sudah sampai pada makom muhsin, tenang aja berbuat baik, itsar ya. Itu akhlak-akhlak yang ada dalam Islam yang sangat berat. Itsar itu lebih mengutamakan makanan lah, mungkin yang berhubungan dengan nikmat, atau mungkin yang berupa fulus. Kalau ini ya, bagi-bagi SK itu nama dia nggak ada, atau berkurang jadwal ngajarnya di kalangan dosen, jadwal bimbingannya, jatah bimbingannya berkurang, marah sama pembagi jadwal, protes. Model-model orang begitu banyak karena pengen uang banyak, serakah. Nah, orang seperti itu ya jauh sekali. Sekalipun dalam kondisi ihsan ini, Gusti sudah nggak perlu lagi dunia, kenikmatannya itu nggak ditarget. Yang ditarget ketenangan hati dengan zikrullah, sudah menjalani suluk ya, merasakan ketenangan seperti itu misalnya. Walaupun sudah merasa mutmainnah begitu, tapi memang tabiat beragama ini panas, bara api. Kan nggak gampang sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam tarkul ma'asi. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Berat semuanya. Diumpamakannya sudah jelas tadi seperti memegang bara api. Mau coba ya? Pan, bara api itu kan membakar itu, bakar apa di bakar sate atau bakar jagung, coba pegang bara. Seperti itu kita beragama. Sejak kita mengucapkan la ilaha illallah, kita berarti panas terus memegang. Sebab kalau kita lepas, maknanya kita apa? Meninggalkan syariat. Maknanya kita nggak termasuk orang yang sikoh ya, orang yang sabat ya, berpegang teguh di dalam beragama ini. Apa akan dibiarkan begitu saja orang itu beriman? Tidak, pasti Allah akan menguji. Nggak cukup ngaku-ngaku iman saja. Bahkan hati kita ini persoalannya, hati kita rajanya ini sifatnya kolbu, itu sifatnya apa? Berbolak balik. La qalbul ibni Adam asyaddu ingkilab minal kidri idza istama'at ghalian. Sungguh hati anak Adam itu lebih cepat berbolak baliknya daripada air yang sedang mendidih di atas panci periuk. Ada satu sudah pernah merebus air? Pernah lah ya, mendidih. Macam mana itu? Bolak balik. Ya Raka, kadang semangat ngaji, kadang males. Enaklah traveling kemana-mana. Weekend males, murojaah Senin musibah, hilang lagi. Pokoknya Sabtu Minggu malah menjadi kemunduran dari sisi iman, ya Pak, nurun iman, mundur pencapaian. Bahkan apa? Abi Delban, coba yang anak kelas 4 itu, antum cermati. Harusnya direkap hafalannya satu pekan itu. Malah hafalan Jumat, hafalan Kamis bisa hilang. Sebetulnya menghancurkan sendiri gitu ya. Sepekan 6 hari istiqomah, 1 hari futur. Apa memang mau begitu hidup ini? Kayak kurang kerjaan gitu. Mengumpul-kumpulkan amal, dileburkannya di hari Ahad dengan banyak maksiat. Habislah.
belum tentu amalnya diterima. Persoalannya sudah pasti dosanya dicatat. Jadi rawan Bu santri ya, rawan. Apa ada sebenarnya hari libur itu kan hari Jumat. Sebab itu untuk Jumatan dan mendengarkan khotib penting sekali. Kita rusak kalau hari Minggu kan orang kafir yang kemudian merayakan apa itu ibadahnya dan nyanyi-nyanyi gitu kan. Kita ini belum merdeka secara hari ini. Sehingga apa tidak cocok syariat itu tidak diterapkan di hari Jumat dengan benar gitu. Harusnya hari Jumatnya yang diagungkan. Hari Jumatnya sibuk. Hari Minggunya yang harusnya biasa saja. Tidak ada orang ibadah. Atau kalau masjid ini ya, antum jangan kira kalau pas begini nanti sebentar lagi ini mungkin sudah offline semua ini kampus. Mungkin siapa yang udah lama? Berusti lama. Ramainya gak karuan ya. Tahu bulat suara itu. Udah. Oh, Bang Lilpian ini ramai. Tapi entah tahun terakhir 2018 di mana tuh. Ramai gak karuan. Masjid ini juga ada tamu-tamu orang sholat. Tapi menjadi kuburan pada hari raya. Gak ada yang saya, anak-anak saya di sebelah-sebelah biasanya juga mudik. Apa beragama begitu kan enggak. Setiap hari ya kita harus memakmurkan masjid. Hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha cukup. Contoh-contoh yang enggak kompatibel istilahnya syariatnya begitu, penerapannya mengikuti aturan negara-negaranya enggak mendukung. Alhamdulillah disebutkan hati ya. Karena cepatnya berubah. Sesungguhnya perumpamaan hati adalah laksana sehelai bulu. Jadi ini kaitannya fitnah juga. Bulu yang bergantung di pangkal pohon, di pucuknya itu ada bulu, mungkin bulu apa nih? Bulu kambing, bulu ayam, bulu-bulu yang ada itu boleh sebagai contoh. Di ujungnya itu kemudian apa? Bagaimana beda? Di ujungnya bulu itu tertiup angin. Macam begitulah hati kita berbolak-balik. Maka sering kita harus memanjatkan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarriful qulub, sarrif qulubana ala taatik. Kalau mau dilanjutkan. Apalagi ini pejuang apa Bu Jebri? Pejuang rupiah kata biar. Pejuang pramuka. Ya. Kalau pramukanya sehati, hatinya cocok, senang dengan pramuka, cocok pula mungkin dinikahi ya. Yang ahwat itu ya, jadi nggak banyak bertentangan nanti. Tapi kalau api unggun mantap pula itu, akhirnya ngapain gitu ya. Saya terlalu ini ya Jebri, terlalu penakut apa-apa negatif terus, bukan, memang sinyalnya cuma acara begitu itu lama-lama dingin, disuntiknya pula itu melembung nanti. Bukan semuanya pasti akan maksiat begitu. Ayah menjaga anak gadis itu. Ya sama juga anak bujang, dia yang nyuntik sama aja. Yang melembung sama yang nyuntik sama bebannya itu. Sebab satu penyakit itu Bang Ustadz Elbian yang umumnya lemah, titik lemah paling mayoritas. Mana mau Ustadz Galih mabok? Mana tahu, mana mau ya? Ini judi mana mau?
Tapi syahwat, apalagi boleh punya istri 4, apalagi santrinya nurut, kan sudah banyak. Dari hatinya ini kemudian condong kepada ini loh, maksudnya kenapa dikasih contoh itu? Ya awalnya ustadz lah anti ahwat lah ya, ustadz anti ahwat. Ya tapi giliran panah beracun masuk, lama-lama Sopi ini Pak bulan purnama ini terang benderang ini, banyak pula hiasan-hiasannya. Kemarin kan kita sudah bahas tuh talbis iblis sang rahib, ya kan? Ini sama, hatinya lama-lama berbolak-balik tuh Din. Bolak-balik hatinya. Akhirnya apa? Imannya lepas. Iman hitungannya apa di sini? Ya hitungannya detik dia berubah. Tuh, seperti detik berubahnya air mendidih, seperti bulu tadi yang di ujung apa? Daun pohon ujungnya daun itu ada bulu, kena angin. Begitulah secepat itu berubah orang. Dalam hadis itu pagi mukmin sore kafir, kelamaan. Dalam hitungan sesaat itu bisa apa? Berubah. Mengerikan itu. Maka yang bujang rawan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnati nisa. Coba diulang-ulang coba. Ini saya turunkan doanya ini yang rawan-rawan ini. Rawan 1 Bang Ustaz Delvian, rawan 2 siapa yang paling tua? Abi Rusdi, Abi Jabri, Abi Gali, Abi Hadat, Abi Adi. Itu harus dipanjatkan itu. Ya, istilahnya gelap mata nanti, hatinya berubahnya ini berubahnya nggak nunggu hari loh ya. Hitungan seperti merebus air bolak-balik. Maka santri juga berubahnya itu perasaan tadi habis taklim nurut, keluar dari masjid lompat-lompat ke keruan. Jadi kesiagaan, siap siaga mengawasi itu sampai ke sana. Ya, ngobrol terus. Ya antum bisa dipuji guru karena beradab, tapi semenit 2 menit berubah. Ini menjaga hati, ini kerjaan yang sulit. Ya. Beliau kemudian saya Soleh Munajid, ini saya tidak uraikan. Antum ingat-ingat saja, nanti antum ceramahkan kembali santri supaya hatinya tetap sabat berpegang teguh pada kebenaran. Pertama harus menerima Al-Qur'an. Menerima Al-Qur'an, kiat wasail atau sarana yang pertama menerima Al-Qur'an. Antum jangan gampang menerima Quran. Antum menghafal iya, belajar terjemahan iya, tapi apa menerima isinya? Mau dirinci, menerimanya bagaimana? Seluruhnya yang berisi perintah ya kita kerjakan tanpa apa? Berunding lagi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Yang berisi larangan tinggalkan tanpa apa? Bahkan rumusnya gimana itu supaya hisab itu nanti nggak bangkrut? Gimana kabar? Orang hidup itu yang harus diprioritaskan selain yang urutannya bagaimana? Dalam keadaan darurat, dalam keadaan sulit, atau prinsipnya bagaimana? Supaya nggak tekor hisab, kan guru matematika ini. Makanya disuruh ngitung. Gimana? Yang namanya dosa sekuat mungkin harus ditinggalkan. Yang kedua, yang wajib harga mati dikerjakan. Yang sunnah fattaqullah mas tataqtum, bertakwalah kamu sekemampuanmu. Padahal di dalam syariat tadi suruh nerima ya kapah ini anaknya total. Tapi nggak total kalau mau
dibuat checklist. Warisan itu biasanya digugat, enggak terima. Apalagi poligami enggak terima. Itu kalau di checklist yasrah sadrahu lil Islam. Laki-laki pemalas menafkahi bencong, ngandelin istrinya. Kalau mau ada kebutuhan besar yuk, istrinya suruh maju. Pernah saya sampaikan berpuluh-puluh tahun ibu saya jualan itu. Istrinya aja yang suruh ngutang. Beras dah apa. Suaminya kemana? Itu kaitannya apa? Tidak bertanggung jawab, tidak menerima qawam itu wajib memimpin dan tuntas memimpinnya, yaitu menafkahi dan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan syariat. Mau nggak diatur dengan hukum Islam yang lain? Dijodohkan aja belum tentu mau, yang awat ya. Pilihan orang tua, padahal wajib taat kepada orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Kita ini berislamnya kalau pakai kadar itu berapa kadarnya, atau karat emas itu berapa karat gitu kan belum tahu. Siapa yang sanggup kemudian memastikan dirinya iman Abi Jabri 24 karat gitu kan, bagaimana gitu? Atau iman saya nggak bisa, siapa yang punya legitimasi apa untuk menstempel itu ya. Kita tulis rinciannya, akidahnya harus begini. Bahkan itu kemarin ada yang kalau mau cari sekolahan harus pasti dulu akidahnya, itu harus checklist dulu, tauhidnya gimana, sekolahan ini kiainya siapa, bagaimana pemahaman akidahnya. Sampai segitunya itu orang tua itu. Sampai tukang sunat, bapak salafi ya gitu. Apa PKS gitu. Nyunat aja nanyain begitu. Kira-kira sekolah ini dia pengen nyekolahin anak. Kadang kita bawa, bu kalau Quran mah sama aja, salafi apa PKS Qurannya itu. Pusing kita kadang-kadang, logikanya itu abangnya sobiah gitu ya, sudah fanatik. Masa Qurannya enggak sama gitu. Ya. Apa NU Muhammadiyah Qurannya beda kan enggak. Itu menerima Quran ya. Yasrah sadrahu lil Islam, lapang dari din. Satu apa? Biar kiat menerima isi Al-Qur'an tadi. Berikutnya apa? Berpegang teguh terhadap syariat Allah dan beramal soleh. Kira-kira kalau pekerjaan sulit, kuat lapar, wanita gimana wanita itu? Wahai suamiku, saya mampu bertahan untuk lapar, gitu ya. Berlapar-lapar, menderita asal engkau membawa rezeki yang halal, daripada apa? Pulang ke rumah membawa rezeki yang haram, karena akan mengalir menjadi darah dan itu akan melemahkan ibadah dan menguatkan dosa. Jadi makanan haram itu kemudian bahan bakar maksiat. Kira-kira begitu mudahnya. Jadi semangatnya jadi maksiat kalau makan yang haram. Nah, ini suami tanggung jawab. Ini contoh dari berpegang teguh. Sekarang ini sampai kalau kita tanya ya secara pendekatan ekonomi dan pendekatan kriminal itu, orang itu kan kesempitan ekonomi, maling gitu kan. Makan itu. Apalagi sudah maunya hidupnya, gaya hidupnya enak, mewah. Bagaimana cara mencukupinya? Kalau pejabat PNS gajinya terbatas, karyawan terbatas, korupsi kan gitu. Dorongan-dorongan itu. Pengen apa? Menuruti gaya hidup ya. Yang enggak ada jalurnya, pegawai itu kaya, yang kaya itu pengusaha. Salah, apalagi guru. Guru ini kayaknya kayak di akhirat yang dipikirkan itu. Udah pasti miskin secara ilmu karir gitu ya. Kalaupun ada guru kaya itu pasti dia punya warisan bisa jadi, punya usaha yang lain bisa jadi ya. Menulis diantaranya kalau secara teori karena punya royalti dari bukunya itu. Kalau semua itu enggak dan tetap ingin jadi guru tapi pengen kaya, salah jurusan, salah karir gitu.
sama santrinya kemudian nggak sayang, nggak sepenuh hati, ngajar asal-asalan, remuk semua itu. Atasan juga menilai buruk kinerja. Bagaimana mau dikasih jabatan, kan ngeri, hancur lah. Idza wustal amru ila ghairi ahliya fantadil. Orang kayak begitu kan jabatan kan hancur. Padahal jabatan itu diantaranya mungkin akan menambah ekonominya menjadi lebih baik. Nggak ketemu. Sebetulnya berarti orang itu sendiri yang membatasi rezeki sebab adabnya yang buruk. Jadi dia blacklist kemana-mana. Tapi orang beradab dicari orang. Maka ada orang yang mencari rezeki, ada orang yang dicari sama rezeki, kan kualitas orangnya bagaimana itu. Ini contohnya urusan rezeki. Kalau contohnya yang lebih luas lagi apa misalnya? Bernegara gitu. Ya. Apa kita pernah serius mimpi apa Gali? Ya Allah, kapan di bumimu ini tegak syariatmu ya Allah. Engkau yang punya bumi ini, engkau yang buat, engkau yang cipta manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang beriman. Mereka sekarang berkuasa melarang penerapan syariat Islam. Pernah nggak pikiran kita itu kayak pikiran Nabi? Kemarin ada sekolah Nabi itu. Kalau kita tidak mau buat sekolah seperti melahirkan seperti orang seperti Nabi, berarti kita ini orang rendahan kemarin itu. Nggak ada ininya, himmah yang tinggi untuk melahirkan generasi yang sekualitas Nabi itu nggak ada. Memang tidak bisa, tapi kita punya cita-cita begitu. Kalau cuman kayak profesor siapa kan banyak aibnya. Langsung Nabi itu kemarin itu saran nunggu sekolah Nabi. Anak itu suruh mikirkan lanjutkan tugasnya Nabi. Tanggung-tanggung. Bukan dia jadi Nabi, tugasnya. Sebab kita umat akhir zaman. Sudah tidak ada lagi. Dua. Sekarang tiga. Tadabur kisah-kisah. Tadabur kisah-kisah para nabi dan mempelajarinya sebagai pijakan dalam bersabar, sabir, ya, dan beramal. Biar terus istiqomah. Itu pelajaran sirahnya kan sudah ada sih, ya. Coba, itu kalau mau improvisasi mau ngomong aja, nggak ada masalah. Yang penting, ya selesai. Bisa lah, buku itu tipis lah. Buku itu tipis, kecuali kayak Bani Isma itu mau ngajarin sirah, Syekh Sofi Roman Mubarak Furi yang juara itu, ya itu tebel, itu harus, itu pun juga nggak apa-apa, tinggal dibagi kira-kira ini kalau 6 tahun bagaimana tambahannya. Kalau itu dibuat buku ribet lagi lah. Buku yang Asofa itu juga tipis begitu untuk tingkat SD. Tapi gurunya mau mengajarkan luas tentang sirah Nabi, silakan, bahkan kemudian ditambah Qososul Ambiyanya. Sirah Nabawi kan cuma Nabi Muhammad. Qososul Ambiya itu kisah-kisah para nabi dan rasul yang lain yang juga di situ banyak sekali mengandung pelajaran yang harus kita teladani. Nabi yang paling kaya itu Nabi siapa? Birusdi Sulaiman. Konon ini maknanya ya dikisahkan gitu, bukan berarti itu dongeng. Istrinya sampai berapa itu? 1000. Bagaimana kerajaan Sulaiman itu? Terus Nabi yang paling miskin siapa ya? Nabi yang berpenyakitan? Ayub. Tapi kaya. Nabi yang pejabat? Nabi Yusuf. Bendahara kerajaan. Nabi siapa lagi? Nabi Musa yang gagah, sekali tampar mati orang. Takut kita ini bang, reseh aja santri, tampar mati, nanti gimana ya Pak? Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad gimana Nabi Muhammad? Beragam, stempel Al-Amin sejak kecil, belum diangkat Nabi sudah orang yang terpercaya. Artinya butuh waktu ya, butuh waktu yang luas. Ilmu Allah sangat banyak. Kita baru pelajaran itu pernah coba disampaikan dulu ya. Mungkin ada yang pernah lihat. Ada 2 atau 3 jilid kisah para nabi. Itu perlu kita pelajari.
Kalau yang ada di pelajaran ini Habib Rusdi apa? Sirah Nabi pun juga kalau sudah kelas-kelas berapa itu enggak lagi sirah Nabi, sirah sahabat kan. Habis itu nanti dinasti-dinasti. Apalagi kalau sejarah kebudayaan, banyak budayanya bukan profil sirah nabinya. Dulu malam ada kita selipkan sirah itu Habib Rusdi yang pernah juga saya sampaikan kitab dari Sama'il Muhammadiyah itu yang lebih detail dari Imam Tirmizi. Kita cuma nggak cukup waktu. Maka kalau ada yang fokus akademi sirah, ada yang fokus utab sirah gitu, memang semuanya penting. Saking pentingnya itu sebenarnya nggak kebagian waktu untuk mempelajari ilmu yang bukan ilmu agama sebenarnya kalau kita mau fokus. Sebab dalam ilmu agama pun sendiri harus ada pendalaman-pendalaman dan kemampuan manusia pastinya terbatas sehingga ada ulama akidah, ada ulama lughah, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Coba anak-anak kita kalau milih salah satu itu nggak apa-apa loh. Kalau ulama sirah ya, kalau nggak senang juga nggak senang matematika, nggak senang akidah ya ulama sirah gitu. Senang cerita kan. Itu kan nggak ada yang otoritatif yang mendalami sampai ahli. Jadi kalau ketemu di kampus, yang bayangin menjadi dosen, ya, aduh, semua mata kuliahnya kebanyakan. Muaranya kan semuanya ingin jadi orang baik, kan? Good man. Pendidikan multikultural, pendidikan ini, pendidikan itu, anti korupsi, ngabisin semuanya. Gimana caranya itu? Langsung aja mempelajari yang sudah meninggal, yang husnul khotimah, yang harum namanya, yaitu para nabi dan sahabat itu. Manusianya untuk semangat, karena berjamaah menjadi mudah kalau ada pemimpinnya. Tapi orangnya banyaklah aibnya. Kalau mau sempurna, yang sudah meninggal. Berarti kita harus mendalami sirah, memberikan tambahan porsi. Kamu coba diteliti mata pelajaran yang harus direduksi bahkan dihilangkan apa? Kalau sudah kelas 4, yang anak Ain itu sebetulnya yang pas. Kalau anak kapah ini kelas TKB. Coba yang dari konsep ICA dari Taut, tapi Ainnya dilengkah juga ya. Yang urut betul itu ya Aman itu Jahid. Aman itu 3 tahun ya man. Taut, TKA, TKB. Ain ini lengkah. Mau diteliti ya ada lengkah 1 tahun. Atau mau enggak SD ya udah bosen. Yang Aman itu yang Zahid, Anak enggak, Anak langsung sekolahnya belum ada dulu, langsung TKB apa langsung SD. Baida coba dipikirin mana cuma 3 tahun. Siapa yang ya itu yang sedang berjalan ini Kamil kan? Makanya Kamil itu semua anak saya full day itu apa jadi Kamil ini harus full day karena kakak-kakaknya sebegitu kemampuannya itu dulu ditempuh melalui full day. Senajib-najibnya Sakila juga dulu full day untuk TK-nya. Nah sekarang nggak full day, Kamil harus full day. Hasilnya baru seperti itu ya. Apa mau ditingkatkan apanya silakan, apakah ditambah apa lagi gitu. Nah kalau sudah mengikuti itu berarti 3 kan mengapa? Out, TK 3 tahun, 1, 2, 3, 6 tahun itu maksud saya Abi Rusdi ini yang kitabah, yang dasar-dasar ya itu selesai yang fardu ain. Mungkin nggak 10 tahun itu, kalau kemudian balik yang perempuan sudah ada yang haid kan berarti 10 tahun kelas 4 itu fardu ainnya selesai. Tinggal fardu kifayahnya dimaksimalkan di setelah kelas 4 itu sampai masih ada waktu 3 tahun. Oke, kalau saya tadi kan sekolah SD itu kan 4 tahun itu di bukunya itu yang enggak kelamaan, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Sekurang-kurangnya kalau kita nggak bisa begitu, kita cara akselerasi kayak Nael, kayak Ahnaf ini lompat-lompat. Pemerintah ada aturan dapodik umur sekian, kecuali dia mau kayak Ahnaf ini ya nantinya di ijazah SD-nya baru sekarang tahun ini
tapi dia sudah kelas 1. Ya pemerintah begitu. Kan kita pengennya 15 tahun itu sudah bisa balik sudah bisa dewasa gitu. Ya kayak Abi itulah profilnya sudah bekerja dari umur berapa nih? Tapi ijazah SMA punya juga dari umur 14 tahun nambah 15 tahun ya. Kemudian bisa bantu orang tua. Begitu saja anunya. Ica yang kemudian mata pelajaran paling banyak se-Lampung mungkin sampai 30-an. Kalau yang mondok boleh diberi saran. Tapi kan kita nggak berani memiliki apa itu kalau anak baru masuk. Yang bisa itu ya anak-anak yang dari tautnya tadi di ICA sampai 1, 2, 3. Kalau yang baru masuk walaupun itu SMP, Bang Bim aja kemarin doa-doanya masih kalah ya. Bang Bimmu itu doa-doa, hafalan doa itu bisa kalah sama Najib. Raihan kalah sama Kamil juga ada videonya. Kamil malah jadi gurunya. Dari konsep ini kemudian kita sudah tahu kelemahannya ya. Apa Mbak Najma? Guru sirah nih. Kita ini kurang untuk menggali sirah. Saking bingungnya kalau saya kokinya ini bagaimana ini? Sampai keputusan tidak usah nyuci itu untuk itu supaya dia belajar. Kemarin waktu di hotel itu ada pegawai saudara saya itu yang walimah itu 13 tahun ikut sana, anaknya mondok di pondok di sini Lampung Selatan. KBS bengkak semuanya. Mau dicabut pindahin. Katanya pengen ke ICA juga, silakan. Itu resiko-resikonya kalau kepenuhan, kalau kesehatan, kebersihan kurang. Bahkan anak bidan yang donatur ICA itu gitu juga. Artinya bidan kan mendidik anaknya lebih untuk kebersihan. Tapi ketika di lingkungan begitu ya selesai. Jadi semata-mata bukan untuk memanjakan, tapi kita pengen punya waktu banyak untuk memberikan materi. Maka nyuci janganlah tempatnya. Tapi dia ada ujian nyuci supaya bisa nyuci begitu. Ujian nyetrika ada ujiannya supaya bisa. Tapi itu rutinitas kita ngalah, kita coba dibuang nyuci kemudian untuk belajar. Kalau kuat lagi duitnya, nggak ada piket, ya. Tapi nanti dia nggak tanggung jawab orangnya, hidup di mana-mana ngawur. Piket dihapus untuk belajar taklim tiap pagi. Full itu, meledak nggak kira-kira? Pernah disampaikan, ayo taklim jam 3 subuh, habis tahajud. Ini kalau kita mau lihat sirah mana yang kita selesaikan. Belum lagi kalau bikin pramuka, ya kan? Hari Minggu apalagi. Hacking kemana-mana, ya sangat banyak. Jadi kalau sudah bisa diseragamkan, kelas 4-nya itu pelajarannya bisa jurus. Di sini juga nanti ada konsep bakat minat ini di sini. Belum ketemu ini. Santri punya waktu berarti apa? Perbanyak baca sirah sendiri gitu loh. Jangan reaktif, proaktif, mikir sendiri. Yang mau pinter siapa? Santri. Apa harus selalu disuruh? Intimu di sini apa inti? Inti nopal di sekolah ini apa? Belajar. Bangun tuh. Bukan tidur. Rick. Rick. Yang berikutnya sudah berapa tadi? 3. Supaya istiqomah doa. Ya santri, doa. Setiap mau belajar sudah berdoa? Sudah. Tapi kok kurang penghayatan makna. Dan kalau mau belajar berarti doanya minta apa itu? Ilmu, minta hidayah. Semalam sudah disampaikan apa? Abi Delban penghalang masuknya ilmu maksiat 1. Kan ada 6 yang coba sampai berapa itu? Coba poin-poinnya. Santri baru semalam apa? Maksiat. Terus yang semalam, wah Najib. Wih, udah datang. Apa? Din, yang semalam Din.
Apanya? Maksiat. Oh, dampak maksiat. Pertama, ilmu sulit masuk. Dua, rizki wira. Terus rizki saparas. Apa lagi? Hampa, hatiku hampa. Kalau lagu cinta gimana itu? Abi Jabri tahu nih. Hampa terasa. Abi ada tanpa dirimu gitu. Coba tanpa Allah hampa. Ganti itu. Makhluk itu ganti. Karena Allah yang memberikan kebahagiaan itu. Abi Galih. Tanpa Mbak Sela. Oi. Nah, Abi Galih. Udah ganti ini targetan. Apalagi? Dampak dosa. Hah? Hampa. Asing karena berdosa. Kira-kira ini umpamanya ini majelis Rasulullah. Ya, Abu Jabri. Ya karena nggak ngamalin, banyak dosa, diakui nggak sama Nabi ini. Ngeri lagi diakui nggak sebagai hamba Allah ini kan? Maksiat-maksiat itu akan membawa kepada keadaan begitu. Terus apa lagi? Terakhir. Urusan hidup sulit. Isinya apa? Masalah terus. Baik, supaya teguh, kiat berikutnya yang kelima, zikir kepada Allah. Ya santri, antum jangan remeh-remehkan zikir pagi petang. Itu seperti apa? Tameng. Ya, Birusdi, zikir apa lagi Birusdi? Zikir setelah salam. Makanya itu jadi pelajaran ya, aman. Zikir apa lagi, Man? Ruqyah itu juga termasuk zikir. Nah, tuh. Yang keenam, supaya istiqomah di jalan dakwah, antusias untuk menempuh jalan yang benar. Ya semangat belajar yang benar nih. Semangat itu, antusias. Kalau antusias maka kemudian pikirannya ilmu terus. Besok udah masuk mana cuma? Aduh, kapan hidup bebas tanpa beban? Oh, rupanya kuliah sudah masuk lagi. Yang namanya kuliah isinya perintah, menyerahkan diri untuk dididik jadi pintar, dilatih jadi pintar, maka harus dengan banyak tugas. Mahasiswa menghindari tugas. Mahasiswa aneh. Emang kuliah itu memang untuk diarahkan, dilatih. Santri sekolah cari ilmu ya memang akan diberikan tugas, perintah dari guru. Mengapalah, merangkumlah. Ya. Bukan sekolah ini cuma mau untuk main bola. Main bolanya hari Jumat deh, udah ada jadwalnya. Bukan nggak ada. Ki, bener Ki. Kalau pas ilmu dibagi-bagi, taklim begini, semangat. Semangatnya kalau udah selesai taklimnya, lari. Bagaimana? Benar, Pi, semangat kalau ilmu dibagi-bagi. Mana datang jam segini? Jam 7.15 anak santri luar. Macet. Bisa. Di sini udah ditulis. Ya. Koken alasan. Koken apa? Enggak punya kemauan itu. Semua penyebab kehancuran ini diantaranya apa? Banyak alasan nyalain orang ini itu, banyak bener. Antusias untuk menempuh jalan yang benar ya, jadi semangat untuk belajar taklim ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tarbiyah. Tarbiyah di sini bukan hanya fakultas namanya aja. Ini sudah pernah kita mau sarankan dan setujui itu. Secara apa? Halakoh. Halakoh. Ya alhamdulillah santri saya udah kayak halakoh ya, 4, 5 gitu ya. Tapi aja masih mabok gurunya.
Biadat paling banyak ngajar gabungan berapa? 14 ya kan? Tapi udah gede biadat, kalau 14 anak SD. Ini yang kecil-kecil ya, anak kelas 1 2. Kalau kelas 5 kan sudah mending lah najib aja yang kelas 5. Semakin gede harusnya semakin mudah diarahkan, jumlahnya bisa semakin banyak kan, begitu logikanya. Hah? Oh ya. Ya itu produk SD luar harus dikondisikan dewasa dini, belajar itu kebutuhan, jangan lupa dengan tujuan. Apa tujuan dari Liwa ke sini Habib Rusdi? Menuntut ilmu. Berani masuk, berani lulus dong. Jangan nggak berani lulus. Tarbiyah di sini kemudian dirinci sama beliau ini. Tarbiyah imaniyah. Bisa dirasakan ini, Mbak Ayu, komparasi rasa-rasa yang masuk ke hati ilmu dari dosen dulu atau ilmu pengajian-pengajian yang nggak ada ikatan nilai, nggak ada ikatan, maksudnya kesini ini ada ikatan ini, takut dioceh-ocehin yayasan istilahnya. Maksudnya Mbak Ayu itu taklim di selain ICA yang nggak ada hubungan kerja, serius cari ilmu itu. Udah pernah belum? Ada baca di doa ada begini, wah datanglah, nggak ada suruh-suruhan siapa, itu tadi yang mandiri belajar. Udah begitu belum? Nggak pasti. Harusnya suami yang arahkan. Harusnya suaminya yang ngajarin. Cuman ya takdirnya beda, kalau suaminya nggak menguasai agama ya cari sendiri tetap ya. Cari. Nah, santri harus arahnya begitu ya. Tarbiyah imannya di sini menghidupkan hati. Muja aja. Khauf, roja, mahabbah. Ini balik-balik lagi itu. Kenapa kita ibadah? Takut azab. Rendahlah orang itu. Din, pilar ibadah apa, Din? Khauf. Takut enggak kalau enggak sholat diazab? Takut, rendah. Yang kedua roja, hitung-hitungan tadi udah kayak majikan tadi. Sama Allah itu kayak karyawan. Kita karyawan, Allah majikan. Jadi kalau Allah mau kasih surga, kalau Allah enggak kasih surga, saya enggak sholat gitu. Roja, mengharap gitu. Ngarep-ngarep banget itu. Dan yang tertinggi apa? Ibadah karena cinta. Pokoknya cinta harus semua jadi ringan. Serap. Ibadah karena cinta ini yang paling tinggi. Paling tinggi dan ringan untuk kemudian dilaksanakan. Kenapa puasa? Karena cinta kepada Allah, ringan. Uang biasanya ya, bayar zakat. Karena perintah Allah, cinta kepada Allah, ringan. Dikeluarkan uang itu. Habis waktu apa 5 menit lagi. Kemudian tarbiyah ilmiah ya, boleh silakan. Orang itu beragama berdalil gitu ya. Apalagi yang skripsi. Jangan ini apa? Mitos khurafat ya. Tarbiyah orangnya ilmiah gitu, rasional gitu. Jangan kebanyakan cerita-cerita yang ghairu ma'qul, enggak masuk akal, tapi itu malah jadi keyakinan. Harus ilmiah ya. Baik, yang ke-8 ini singkat, penting. Sikoh mantap di jalan Allah itu mantap. Enggak goyang. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Mantap. Bagaimanapun yang ada di sini ini dengan yang di luar sana mungkin hanya baris-baris saja atau mungkin apalah, nilai apa,
status waktunya mulia mana? Mulia yang bermajelis ilmu. Kalau udah masuk sekolah itu bisa diarahkannya apa hari Senin ini? Bukan ilmu misalnya, bukan taklim, ya mubah bisa jadi hitungannya. Jadi tidak mesti dosa, bisa jadi hanya nggak bernilai gitu. Boleh-boleh saja. Mana? Kalau taklim jelas bernilai fisabilillah menuntut ilmu. Maka kemudian kita berada di jalan Allah ini mantep. Kalau masuk tol ini udah nggak salah jalur, ini akan sampai ke surga gitu, mantap. Yang nggak mantap itu gimana? Masuk Islam miskin susah. Pindah ada tawaran, pindah agama lancar ekonomi. Menikah punya suami kafir, kaya raya, jadi ratu. Nah, mana cuma jadi ratu, selesai ekonominya. Kata penghulu yang nikahkan itu, benar itu Syahrini motong kuku 5 juta itu. Itu guyonan-guyonan. Benar itu. Motong kuku 5 juta, gimana itu biayanya kayak gitu. Mantep. Orang memilih jalan Islam mantep. Kalau ada jalan-jalan di luar Islam tidak ada bergeming, tidak goyah. Jalan lurus. Ujiannya memang berat ya, meyakini akidah konsekuensinya berat. Konsekuensinya bisa dipecat kalau tidak kooperatif istilahnya. Konsekuensinya apa? Mungkin akan ekonominya sempit karena apa-apa nggak mau gitu ya. Apa-apa nggak mau istilahnya nggak bisa, nggak luas. Kemudian yang berikutnya membiasakan berdakwah di jalan Allah. Kalau kemudian kita mau mengajak orang, berarti kita sendiri harus semangat supaya tidak turun, tidak futur. Ya kita terus berdakwah. Nggak sempat lagi waktunya ngelamun nganggur yang membuat nggak produktif. Umpamanya terus dia pagi udah tausiah subuh, makan, sholat duha, amal soleh lagi, ngajar sampai sore. Sore mungkin ngajar TPA misalnya aktivis masjid. Malam nanti ada rapat apa abi gali ngurusin Quran, hikmah. Terus gitu aja. Dalam momen-momen kegiatannya itu, keseharian aktivitasnya itu ada baca ayat, baca hadis. Itu kan membiasakan isinya semua di jalan Allah. Itu diantaranya supaya apa? Bisa terus istiqomah. Tahu-tahu mati kan husnul khotimah. Belum melamar Mbak Sela ya nggak apa-apa kan sudah amal soleh gitu Bang. Nggak sempat lagi ya, nggak sempat lagi waktunya itu. Misalnya Bang Ustadz Delben hari Minggu kemarin libur, kemana itu? Pagi nggak ada, siang nggak ada, sore nggak ada. Liburnya ini apa? Gitu. Kalau bagi saya ganti yang diajar, ganti kegiatan itu udah cukup. Kalau ini ngurusin santri, ngurusin guru, ngurusin sekolah, besok ngurusin pasien, udah bahagia, udah ganti, udah. Besok ngurusin kampus, udah cukup gitu. Bosan baca, apa ini menulis, bosan menulis apa? Menghafal, ganti-ganti gitu aja. Kalau kemudian bisa produktif terus, tahu-tahu kan mati. Harapannya mati beramal soleh, selesai. Gitu. Cukup, ya. Kemudian yang 10 nih, 10 satu lagi berkumpul di lingkungan yang meneguhkan. Berkumpul di lingkungan yang meneguhkan iman itu tadi. Meneguhkan supaya bisa terus istiqomah. Berarti apa? Harus masuk milieu yang Islami sistem. Cobalah kalau pulang kampung, ya Abi, apa mungkin tahajud dilaksanakan? Ya, kalau nggak dikerja di tempat pondok begini, apa mungkin mau puasa Senin? Enggak lah, puasa Kamis. Bang Delven, apa kalau tidak tinggal di masjid ini, apa mungkin bisa istiqomah terus ngebersihin masjid misalnya? Khotbah, mana yang nyuruh khotbah? Nggak ada. Justru malah apa masuk
dalam sistem yang mendukung menjaga keimanan itu keberuntungan. Sistem percepatan ilmu keberuntungan. Sebab umumnya kalau sendiri itu lemah, butuh apa? Butuh teman untuk istiqomah. Paling ngeri kalau salah milih suami, salah milih istri, selesai. Ngerongrong aja kalau yang duit ya. Yang laki urusannya apa nanti? Harta aja. Berbangga-bangga, enggak mikirin bagaimana apa itu katanya antil jannah. Sampai surganya kapan? Anunya programnya itu program rumah tangga itu. Baik ya, ini juga waktunya cukup, ini juga penting sebetulnya. Di antaranya ini menarik, harus mempelajari, harus punya obsesi ya, semangat yang sudah ada disyukuri, yang belum ada dipelajari, semangat terus untuk menempa diri menjadi lebih baik. Kebutuhan ilmu nggak bisa dihindari. Jangan terkotori dengan hamba ijazah. Yang kuliah nih, pesankan hancur semua kalau salah niat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.